Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Stambuk, D1 A11911, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis jalur atau PET analisis, di mana analisis jalur ini adalah salah satu materi dari mata kuliah metode analisis data agribisnis. Langsung saja di definisi analisis jalur. Analisis jalur atau PET analisis merupakan pengembangan korelasi yang diurai menjadi beberapa interpretasi akibat yang ditimbulkannya. Lebih lanjut, PET analisis mempunyai kedekatan dengan regresi berganda, atau dengan kata lain, regresi berganda merupakan bentuk khusus dari PET analisis. Teknik ini juga dikenal sebagai model sebab akibat atau causing modeling. Sewell Wright adalah seorang ahli genetika yang mengembangkan PET analisis untuk membuat kajian hipotesis hubungan sebab akibat dengan menggunakan korelasi. Kemudian syarat-syarat analisis jalur atau PET analisis yaitu ada 5. Yang pertama, data metrik berskala interval, di mana data metrik merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran suatu objek. Data yang termasuk di dalamnya adalah data dalam skala interval atau rasio, sedangkan data non-metrik merupakan data kualitatif yang diperoleh dari pengkategorian suatu objek, dan data yang termasuk di dalamnya adalah data non-metrik. Kemudian yang kedua adalah ukuran sampel yang memadai, sebaiknya di atas 100 dan idealnya adalah 400 sampai 1000. 3. Terdapat variabel independen eksageneus dan dependen endogenous untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Kemudian 4 yaitu pola hubungan antar variabel. Pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik atau resiprokal. Yang terakhir, kelima, hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya, menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Kelebihan dan kekurangan analisis jalur. Menurut Sarwono pada tahun 2012, kelebihan menggunakan analisis jalur atau PET analisis diantaranya itu yang pertama, kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual. 2. Kemampuan pemodelan beberapa variabel mediator atau perantara. Kemudian kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model. Kemudian yaitu kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat atau causal relation, seperti pengaruh langsung atau direct effect dan pengaruh tidak langsung atau indirect effect yang bukan sebab akibat atau non-causal association, seperti komponen semu atau spurious. Sedangkan kekurangan menggunakan analisis jalur atau PET analisis diantaranya yang pertama yaitu tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran. 2. Analisis jalur hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung. 3. Analisis jalur tidak mempunyai indikator-indikator suatu variabel laten. 4. Karena analisis jalur merupakan perpanjangan regresi linear berganda, maka semua asumsi dan rumus ini harus diikuti. 5. Sebab akibat dalam model hanya bersifat searah atau one direction, tidak boleh bersifat timbal balik atau resiprokal. Langkah-langkah analisis jalur atau PET analisis dan interpretasi hasil analisisnya dengan mengambil contoh kasus dari suatu jurnal penelitian, di mana jurnal penelitian yang saya ambil yaitu berjudul Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, pendekatan analisis jalur.
Yang pertama yaitu perancangan model berdasarkan konsep dan teori, di mana perancangan modelnya itu dapat dilihat pada gambar 1 di samping. Kemudian yang kedua yaitu membuat persamaan, di mana persamaannya yaitu x5 sama dengan alfa tambah beta x1 tambah beta x2 tambah beta x3 tambah beta x4 tambah sigma t. Kemudian y1 sama dengan alfa tambah yx5 tambah sigma t, dan kemudian y2 sama dengan alfa tambah x5 tambah sigma t, di mana alfa adalah konstanta, beta dan y adalah koefisien, sigma t adalah error term, X1 adalah pendapatan asli daerah atau PAD, X2 adalah dana alokasi umum atau DAU, X3 adalah dana alokasi khusus atau DAK, X4 belanja investasi, X5 pertumbuhan ekonomi, Y1 kemiskinan, dan sedangkan Y2 adalah pengangguran. Yang ketiga adalah pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur. Terdapat dua indikator validitas model di dalam analisis jalur atau path analisis, yaitu koefisien determinan total dan teori trimming. Koefisien determinan total adalah total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model yang diukur dengan R kuadrat M sama dengan 1 dikurang P2E, T P2E2, P2E3. Kemudian R2M sama dengan 1 dikurang 0,957 pangkat 2 dikali 0,966 pangkat 2 dikali 0,966 pangkat 2. R2M sama dengan 20,25 atau 20,25%, di mana R2M sama dengan total keragaman data, sedangkan P2E1 sama dengan nilai kuadrat residu pada X5. Kemudian P2E2 adalah nilai kuadrat residu pada Y1, dan P2E3 sama dengan nilai kuadrat residu pada Y2. Besarnya R2M sebesar 20,25%, artinya keragaman data yang dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 20,25%. Atau dengan kata lain, informasi yang terkandung dalam data 20,25%-nya dapat dijelaskan oleh model tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 79,75% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian. Yang kelima yaitu uji validasi koefisien jalur, di mana uji validasi koefisien jalurnya dapat dilihat pada gambar 2. Model tersebut di samping menunjukkan pengaruh tidak langsung PAD atau X ke kemiskinan Y melalui pertumbuhan ekonomi X5 adalah sebesar 0,363X dikurang 0,266 sama dengan minus 0,0966 atau sebesar 9,66%. Hasil ini sesuai dengan hipotesis HA7. Ini menunjukkan bahwa PAD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif pada pengukuran kemiskinan. Itu saja pembahasan singkat dari saya mengenai analisis jalur atau path analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.